Mas, tolong teman saya mas, teman saya lagi sakit mas, tolong dievakuasi mas. Di mana mas? Gitu. Di Samarantu. Gitu. Ini Samarantu mas, jangan main-main kata dia gitu sih. Loh, jangan ngomong aneh-aneh mas, ini Samarantu mas. Loh mas kok ngomongnya begitu? Aduh gue kecot tuh, gue berdebat sama dia. Oke, ini gue perjelas ya. Berarti lo telepon yang ngangkat kakaknya gitu. Kakaknya tuh bilang apa? Maksudnya gimana? Kakaknya bilang apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali dengan gue EP di Anomali. Nah, seperti biasa gue nggak sendiri. Hari ini masih bersama dengan Wan Caling dari Shelter Timur. Oke, siap. Dan kemudian lokasi juga masih seperti yang kemarin ya, masih di studio Watermoon Adventure ya, di Jalan Mutar Tabrani nomor 100 Bekasi Utara. Oke, nggak lupa juga gue mau sampein ya, bahwa kami para kru dan tim di Anomali untuk kemudian bereksplorasi, kami pakai jaringan internet dari Ulisnet, dari PT Ulisnet Media Solusindo. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek jangkauan yang sudah tercover dari Ulisnet ini di websitenya di ulisnet.co.id. Oke, nggak perlu lama-lama, mungkin langsung ke cerita Bang Wan Caling ya. Silakan Bang. Jadi ini kisah gua di tahun 2003 ya. Waktu pendakian ke Slamet, Gunung Slamet. Lewat jalur Bambangan. Ya, jalur Bambangan. Jadi gua naik nih berempat. Gua, si Jul, si Joni, dan si Jamal. Gue naik berempat. Singkat cerita gue udah nyampe pos Kaling. Tau kan lu pos Kaling? Pos terakhir tuh pos Seng. Pos 5 ya, mata air ya. Iya. Nah di situ gue ketemu pendaki. Ada 3 tenda di dalam shelter itu, di pos 5. Iya, di pos itu. Jadi gue di situ kenal dengan pendaki dari Pekalongan. Kebetulan dia naik 5 orang, cuman yang 2 nggak naik di bawah, jadi dia naik 3 orang. Maksudnya di bawah mana nih? Di summit, pas summit? Enggak, dia di base camp yang 2-nya karena temannya sakit. Oh gitu. Nggak bisa naik. Berarti di pos 5 ini cuma bertiga. Iya. Oke. Nah itu gue kenal sama cewek ya, seorang waktu pas malam itu kan gue. Cewek lagi nih. Cewek lagi. Oke. Siap. Jadi malam itu gue lengkap lah. Jadi gue pas bermalam di situ, terus anak Pekalong itu keluar tuh, cewek itu nemenin gua ngobrol. Gua tanya, teman lu kemana? Pada tidur istirahat. Lu nggak tidur? Enggak, gua nggak tidur. Ini gua kenalan. Nama lu siapa? Gua kata gitu kan. Nama gue Korin. Kalau gue Wan Caling dari Bekasi. Lu dari mana? Gue tanya gitu kan. Gue dari Pekalongan. Oh itu temen lu yang istirahat dari Pekalongan juga? Enggak, itu 2 dia dari Jakarta Timur, tapi dia sepupuan nama gue gitu. Dia bilang gitu. Oh. Udah tuh pas lagi hening dan
hangat-hangatnya tuh gue. Lagi roman-roman Iya, lagi asik-asiknya gue bercerita. Tiba-tiba aja tuh temen gue si Jamal itu bangun, memecahkan suasana. Jadi ih, anak rese banget, enggak kok belum gua tembak udah bangun. Goblok. Rencana lu mau tembak gitu. Rencananya Kan gua baru pengen kenal. tembak ya, aji mumpung lah kata gua. Orang gua udah enak kok ngobrolnya, Udah asik udah gitu ya? iya Udah udah asik, udah gimana sih, udah nyambung gitu. Padahal baru kenal ya. Padahal baru kenal gua. Oke. Nah itu si Jamal itu biang kerok tuh ngeganggu suasana gua ya. Akhirnya udah gua tanya, ngapain lu? Gua aus. Si Jamal tuh ngomong gitu ya, gua aus, ada air nggak? Ada, no, di apa, di mata air. Kata gua, lu turun ke bawah. Oh sialan lu, kata dia. Akhirnya itu dia, gua udah nggak fokus udah tuh. Akhirnya dia ikut gabung juga, macem-macem segala ngomong apa aja. Gue bete juga nih. Duh, gue ngantuk. Kalau ngomong gitu. Iya, lu nggak ngantuk? Iya sama gue juga ngantuk, kata cewek si Korin itu ya. Korin. Akhirnya gue tidur, si Jamal gue tinggal sendiri. Udah lu sini aja. Apa, tenda kan gak muat, udah lu tidur di luar ya. Gue kata gitu. Udah akhirnya gue. Nah singkat cerita pagi Itu tuh. si Korin masuk juga ya? Iya? Korin masuk juga ke tenda. Enggak, Korin kan beda tenda sama Iya, gua. kan maksudnya dia Iya, masuk. akhirnya bubar, tinggal si Iya, Jamal sendirian. Tinggal si Jamal sendiri. Rasain lo. Beku-beku lo. Iya. Udah akhirnya gua masuk, singkat cerita pagi. Nah, pagi bangun biasalah bikin kopi gitu. Terus anak Pekalongan tuh yang keluar 2 tuh, si Anin sama si Otoy, temennya itu sepupunya. Oh, ini. Yang dari Jakarta Timur. Cewek cowok ya? Cewek cowok. Terus gue tanya dong, temen lu kemana? Si Korin itu masih istirahat. Loh, nggak keluar? Enggak, emang dia nggak mau summit, kata gitu kan. Gak tahu tuh, diajakin summit juga kayak males-malesan gitu. Males-malesan gimana? Oh iya, nama lu siapa? Kenalan dong, gua kata gitu kan ya. Gua Anin. Tuh satunya lagi, gua Toy. Udah gue kenalan sama dia. Nggak lama keluar tuh Korin. Erin, nggak summit, nggak tahu nih, kayak nggak pengen gitu. Ngapain? Sayang kan kalau nggak ke summit. Kayak gimana sih dia, kayak gelisah gitu ngelihat apa, dia khawatirin saudaranya yang sakit itu di bawah. Oh, masih kepikiran ya? Iya, masih kepikiran. Ya udah, terus tetap gue paksa lah, paksa akhirnya mau juga. Terus mau kan, pas perjalanan akhirnya gue jadi summit tuh. Gue 7 orang gue summit, 7 orang. Pas di perjalanan menuju batu-batu itu, Iya, pas lereng ya? iya, lereng. Gila enggak tuh, gue kena badai. Posisi apa, posisi terang tapi hujan. Gue pegang tuh batu panas. Hujan. Batu, iya, tapi posisi hujan. Tapi gue pegang panas. Nggak lama
Gua kira tuh helikopter ya, suara helikopter gede buat itu, kencang suaranya. Suara apaan kata gue nih ya? Wah, helikopter kali nih. Mau evakuasi gue gitu ya. Gua nggak tahu kan. Pas gue lihat, gue kan di bawah posisi gue, paling bawah gue. Itu suara muter tuh, gue kira helikopter, nggak tahu badai. Gue lihat, buset itu batu ikut muter. Ada segede gas melon mah ya. Untungnya dia jatuhnya nggak ke bawah, dia ke lembah gitu badainya. Selamat lah gue tuh 7 orang itu. Singkat cerita gue sampai puncak. Pas gue sampai puncak bener kabut turun. Jam berapa itu? Enggak, masih pagi, gue jam 9 kalau nggak salah ya. Jam 9 gue situ. Gue naik jam 7 kan. Gue naik jam 7, jam 9. Gue cuman dapet 4 foto apa 5 foto gitu. Wah udah gelap itu, udah gerimis. Anginnya juga iya. Wah nggak benar ini kata gue. Kita turun ya. Akhirnya gue turun tuh. Nah gue lihat si Korin, dia duduk di pinggir batu, dia duduk begini, kedinginan gitu. Akhirnya gue samperin kan, Nin, temen lu kenapa? Nggak tahu ini dia. Wah buru-buru kata gue turun, takutnya kena hipo, gue kata gitu ya. Orang dia udah menggigil gitu. Akhirnya udah langsung, Rin lu kuat kata gue, turun. Akhirnya dia maksain kan, akhirnya turun juga tuh. Nah pas sampai pos kaleng tuh, di perjalanan juga dia udah gimana sih, lemas gitu ya. Udah lemas iya, udah. Ternyata benar kegelisahan dia tuh waktu pas mau naik, dia nggak mau ikut itu. Ternyata itu kejadian. Iya. Ya udah akhirnya gue sampai tuh pos kaleng. Udah kan, gue pengen langsung turun tuh. Udah pas gue kelar packing, si itu juga kelar, si Otoy sama grupnya. Akhirnya gue turun. Nah perjalanan pas sampai Samarantu itu udah nggak kuat itu si Korin. Akhirnya, lu kenapa Rin? Gue nggak kuat udah. Ya udah pelan-pelan yuk. Akhirnya gue tuntun tuh dia. Gue papah gitu. Gue juga beban kan, gue papah udah gitu. Suka jatuh gitu, ntar gue bangunin lagi, naik lagi. Nggak lama si Jamal turun tuh. Jamal yang kerok ya. Iya, si Jamal tuh turun. Wih kenapa ini, lu kuat? Gue udah nggak kuat. Ya udah gue gendong. Akhirnya digendong tuh masih Jamal. Anjing itu gue si Jamal itu. Rese banget kata gue. Iya. Wah. Akhirnya digemblok sama si Jamal tuh. Sampai itu. Sampai base camp. Wah kata gue sialan nih Jamal kata gue iya. Orang gue juga tadinya gue mau begitu, kata gue berat juga nih. Gue bawa keril. Kagak. Enggak. Oke. Sialan itu gue anak. Kenapa enggak gue kasihin ke dia gitu ya, keril gue gitu ya. Ya udah biarin dah kata gue, dia yang bawa tuh. Sampai tuh pos. Nah setelah itu sampai pos kan gue,
sampai base camp, gue lihat dia, ya gue lagi jadi lebih akrab sama si ini, gue si apa, si Anin. Oh, si Anin ya. Iya, Anin sama si Otoy, karena gue sering ngobrol kan, karena gue tukeran alamat. Kata gue, Toy, kalau udah sampai Jakarta Timur mainlah ke tempat gue, kapan waktu. Iya, ntar gue main pasti bang. Bener lu ya, gue tunggu lu. Sama si Anin juga tuh. Lu juga nih jangan kenal sampai di sini aja gitu. Iyalah, gue juga pasti main gitu. Ntar gue balik kerja, kalau ada waktu libur pasti gue main ke tempat lu. Ya udah, gue tunggu. Udah. Kalau dia punya handphone, gue nggak punya. Nah, temen gue punya tuh, si Jul. Ya udah, nah, ntar lu kalau mau ke apa, ketemuan, lu telepon Jul aja, ntar lu dikasihin alamat yang tepat. Oh ya udah. Handphone masih jadul ya, tahun 2003 ya. Belum punya HP gua. 2004 baru megang HP, itu juga T10 Ericsson T10. Udah, singkat cerita tuh gua kelar dari base camp itu kan, kita langsung balik ke rumah masing-masing. Nah, selang 1 minggu tuh mainlah tuh si Otoy. Loh, pas gua nyampe kan ke tempat tongkrongan kawan gua, loh udah ada lu. Kok lu bisa tahu di sini? Kan gua telepon si Jul. Oh, udah ngobrol, terus gua tanyain dong si Korin. Korin gimana kabarnya? Iya, lu ada salam dari dia gitu. Oke. Iya. Yang bener lu gitu. Gitu juga gua, agak terbang juga gua. Beneran dia minta lu dapet salam dari dia gitu. Jadi salam balik aja kata gua. Terus gua kalau mau ngubungin dia gimana caranya? Gua ada nomor teleponnya. Loh, kemarin kok gua minta nggak ada nomor telepon kakaknya gitu, telepon rumah. Udah gue dikasih, komentar lu kalau nelpon pasti ntar disampein sama kakaknya gitu, ntar lu telepon lagi. Hitungannya gue interlokal dong. Iya. Tinggal di mana? Purwokerto ya? Apa di Pekalongan ya? Pekalongan. Oke. Udah 2 hari kemudian gue telepon, halo, bisa bicara dengan Korin? Oh, ini siapa? Ini dari temennya dari Bekasi. Siapa? Wancali. Oh, sebentar ya, saya panggilin dulu. Romantis juga kadang-kadang ya. Akhirnya udah tuh gue dipanggilin sama dia, panggil sama kakaknya. Halo, iya halo, Korin ya? Iya, ini gue. Oh iya, gimana kabarnya? Gitu. Baik, lu gimana? Alhamdulillah baik juga. Jabal gak ada di tongkrongan ya? Waktu itu Jabal gak ada di tongkrongan ya? Gak ada. Gak ada untungnya. Yang kerok gak ada ya? Yang kerok tuh. Ya udah, singkat cerita gue janjian nih, naik gunung lagi yuk. Ayo, kata dia gitu ya. Kapan, kata dia. Yaudah, apa, kalau gue sih waktunya bebas ya, schedulein aja bulan apa gitu. Ya udah, nanti bulan-bulan April aja deh, kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue telepon lagi tuh, gue pastiin
pas di bulan April gue telepon dia, terus dia angkat, gimana, jadi nggak, tapi jadi tapi jangan minggu-minggu ini. Gue, emang kenapa? Gue lagi nggak enak badan, dia bilang gitu. Oh ya udah, akhir April aja gimana? Ya udah, mudah-mudahan gue udah enakan gitu. Ya udah, kata gue. Udah tuh pas tanggal 27-nya gue telepon ya. Tanggal 27 gue telepon. Yang angkat kakaknya. Terus kakaknya bilang, Korinnya nggak ada. Loh, kemana? Nggak tahu, sama ibunya pergi gitu. Oh ya udah, nanti saya telepon lagi gitu. Bilangin aja temennya dari Bekasi nelpon tadi. Oh ya udah. Nah, udah gitu pas malamnya nih gue telepon lagi kan, gue pastiin tuh tanggal 27-nya tuh. Nggak taunya tuh dia habis dari rumah sakit. Oh, Check up dia, berobat. Iya, tadi gue dari rumah sakit berobat. Loh, lu belum sembuh? Ya gimana ya, udah enakan sih, kata dia bilang gitu. Loh, sakit apa? nggak cerita dia, nggak ngasih tahu gue. Kalau emang belum enakan nggak usah, kata gue, nggak usah. Diundur aja, kata gue. Iya sih, tapi nanti dikabarin lah, kata dia gitu. Udah, Gagal lagi dong. gagal lagi tuh gua. Akhirnya pas 30-nya gua telepon lagi. Tekor juga gua nih, interlokal terus, kata gua. Iya. Gua agak mendingan, kata dia gitu. Gua telepon lagi, gimana kabar lu? Udah enakan sih. Terus gimana? Masih pengen naik gunung nggak? Ya pengen lah, dia bilang gitu kan. Ya udah, schedulein lagi. Akhirnya bulan Juni tuh gua. Akhir Juni. Dari bulan April lu janjian gitu ya? Akhirnya Juni gue jadi gue jadi jalan gitu. Jadi pas dia kan mintanya akhir Juni nih. Akhir Juni gue pastiin tuh tanggal 28-nya. Gimana, jadi nggak? Jadi akhir Juni ya, ada gitu. Tanggal 30, 31. Pokoknya akhir Juni ya, tanggal 30-an. Udah. Terus gimana? Gue jemput lu apa? Enggak, ketemuan di base camp aja, kata dia gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah, pas tanggal 30 Juni tuh gue cabut. Gue 29 malam gue cabut ke Purwokerto kan. Nyampe gue di base camp pagi. Sendiri lu ya? Sendiri gue. Emang gue pengennya berdua aja gitu. Iya. Ini si Jamal
biang kerok nih jangan sampai tahu kata gue ya. Akhirnya udah bener pas banget tuh pas gue lihat, pas gue udah simaksi kan, kata gue ini anak kemana nih ya, jangan-jangan modus nih, apa gue dicibulin nih. Nggak jadi jalan tuh. Iya. Nggak lama gue keluar dari habis simaksi, dipanggil gue. Wah iya ada dia, kata gue. Akhirnya gue jadi bener tuh. Sendiri tuh dia? Sendiri. Loh, lu udah nyampe? Udah gue, kan gue mah deket dari gitu. Oh ya udah. Oh iya Pekalongan ya? Iya. Terus lu gimana, udah simaksi lu? Udah gue. Berarti kita langsung berangkat. Kita naik. Apa mau istirahat dulu? Jadi sama berarti naiknya ke Gunung Slamet lagi ya berarti? Selamat lagi gue. Bambangan lagi berarti ya? Belambangan lagi. Ada udah. Gue naik tuh berdua dia. Naik. Jam berapa lu naik? Lu jam berapa itu ya? Jam 7 gue naik. Jadi sekarang berdua nih? Iya, Nggak ada yang ganggu berdua, nih? nggak ada yang ganggu gue. Jadi gue cuman bawa keril, dia bawa depek. Udah gue jalan sampai Samarantu tuh. Itu gue ketemu pendaki tuh 2 orang. Biasa, bang, mas, naik, iya. Di Samaran tuh ya? Iya, jalan tuh, duluan mas, kata dia gitu ya. Oh monggo, gue kata gitu ya. Udah tuh jalan. Nah, udah gitu, pas, ya udah yuk, jalan lagi kata gue. Pas nyampe pos, mau pengen pos kaleng nih, tuh gue bentar ya, gue mau ngambil air dulu, ikut gak? Ikut gue, kata dia gitu ya. Ikut, akhirnya gue ikut. Nah pas gue habis ngambil air, dia kan masih di air tuh. Nah gue ketemu pendaki lagi tuh, satu lagi. Mas, iya mas. Sendiri? Enggak, bertiga kata dia. Yang 2 mana? Udah di atas. Oh yang 2 itu. Iya udah sampai mungkin, gue kata gitu. Udah, duluan mas. Iya kata gue. Monggo. Gue kata gitu. Ini enak lama amat sih kata gue ke air. Gue samperin, ayo. Udah dikit sampai itu. Oh ya udah yuk, jalan lagi tuh gue. Yang di pos 5 itu pendaki dari mana? Sendiri dia? Oh dia bertiga ya? Bertiga. yang temannya itu yang 2 itu yang nyapa lu di Samaran. Nah pas gue sampai, pokoknya gue sampai, gue ngambil air mau maghrib itu gue. Pokoknya sampai pos kaleng itu gue jam 7-an. Ya udah gelap. Orang yang buka tenda aja itu udah sampai gitu. Pas gue udah nyampe, mas udah nyampe? Iya. Udah tuh gue buka tenda kan, dia lagi pada ngopi-ngopi. Gue buka tenda. Pas gue udah selesai buka tenda, udah gue masak-masak gitu ya. Gak lama tuh yang sebelah gue
Mas istirahat dulu kata dia. Ntar samit enggak? Samit dong gue kata gitu. Udah dia istirahat, tinggal gue berdua. Lalu gue ngobrol. Wah, gue ngobrol sama dia di waktu yang tepat enggak nih kata gue ya buat nembak dia gitu ya. Oh lu Iya. inisiatif mau nembak sebenarnya sama si Korin. Sama Korin. Baru aja gue mau nembak, tidur yuk, udah ngantuk, dingin. Sama si Korin. Iya. Jadi gue nembak, udahlah kata gue. Tapi lu pagi summit ya, insya Allah kata dia. Udah akhirnya gue istirahat kan. Enggak, sebelum itu pas gue lagi ngobrol itu, yang pendaki sebelah gue tuh bangun satu orang. Gue tanya, mas mau kemana? Mau ke air, mau pup, dia mau kencing. Udah balik lagi, gak lama gue juga masuk. Pas paginya gue bangun, itu anak 3 itu, mas saya summit duluan ya. Oh ya udah, nanti saya nyusul. Pas gue selesai ngopi makan gitu, ya summit dulu. Dia kayak gimana ya, kayak mau enggak gitu, segan gitu. Si siapa? Si Korinnya, iya. Kayak waktu awal gitu. Iya. Tapi jadi juga pas saya sampai, ya gitu juga kejadiannya pas sampai puncak. Waktu di puncak ketemu yang itu ya, yang Ketemu. yang 3 orang itu ya. Nah, gue pas nyampe dia turun. Pas gue nyampe dia turun. Gue lihat dia udah fisiknya udah gimana ya. Udah capek juga, iya. Dia kayak posisi kemarin itu. Yang pendakian awal ya. Iya. Akhirnya kalau itu mah gue yang gendong. Iya. Gue yang gendong ya. Oh lu gendong dari mana? Gue dari puncak Dari ke puncak. Pos Kaleng. Oh, oke. Ke Pos Kaleng. Bisa tuh gendong si Korin. Iya, orang anak kecil, Oh. nggak gede-gede banget. Kelihatan juga keril gue mungkin waktu pendakian pertama gue naik. Akhirnya udah tahu gue papa jatuh aja, gue gendong aja udah. Gendong. Pas gue mau nyampe Pos Kaleng tuh, anak yang 3, mas saya turun duluan gitu. Itu nggak bantuin Enggak, saya duluan mas ya. Oh iya nak, saya juga nanti mau turun langsung, packing barang dulu. Oh yaudah saya duluan. Ada dia turun duluan tuh. sama sekali dia nggak bantuin evakuasi apa Enggak. si Korin. Enggak. Gue juga aneh itu. Udah nyampe Pos Kaleng gue, packing kan. Tuh gue istirahatin dulu tuh anak. Tuh gue lu istirahat dulu atau gue. Kalau udah enakan kita turun. Dia udah iya mau gigil gitu kan. Ya gue masukin air, pokoknya udah segala macem. Terus itu pas
kalau lu nggak enak kita ngecamp lagi. Enggak, gue udah enakan kata dia gitu. Berarti kita bisa turun nih. Bisa kata dia gitu. Ya udah, gue packing, terus gue turun. Itu juga lama buat jalan itu gue. Itu pendaki yang 3 orang itu begitu lu sampai pos Kaleng atau Mata Air itu udah turun bang? Udah nggak ada orang, pokoknya gue pas sampai pos Kaleng itu udah nggak ada orang, tinggal gue berdua aja tuh. Oke. Akhirnya udah pas dia ngomong udah enakan kan, udah gue turun. Jam berapa itu kak? Gue turun jam berapa itu? Jam Jam 10, jam 11-an ya. Kan lu dari atas jam 9 tuh di summit. enggak juga, jam hampir mau zuhur lah. Iya, hampir mau zuhur gue itu. Oke. Akhirnya gue turun, itu juga dia udah kadang istirahat, ya lama lah. Gimana sih orang lelet gitu. Nah pas nyampe Mata Air aja tuh dia udah bilang gue udah capek katanya, gue udah nggak kuat tuh. Jadi pas gue turun tuh dia juga udah kayak capek gitu. Kadang kan berhenti, terjalan lagi, ntar berhenti lagi. Gue tanya kan, istirahat tuh dia duduk. Lu kenapa? Sakit gitu gue. Capek. Jadi istirahat aja dulu, jangan dipaksain. Udah itu dia nggak banyak omong gitu. Nggak, pokoknya ngomongnya nggak banyak aja. Banyakan diem ya. Iya, banyakan diem ya. Udah jalan lagi tuh gua. Jalan lama buat gue tuh jalan ya. Pas hampir gua mau nyampe Samarantu itu dia udah posisi udah ngedrop itu, udah nggak kuat itu dia. Udah capek lah. Dia bilang gini, "Bang, mendingan tinggalin aku aja," gitu. Loh, kenapa? Aku udah nggak kuat. Maksudnya? Ya aku nggak kuat jalan udah. Kayak aku tinggalin aja gitu. Oh, nggak bisa gitu dong, kata gua kata gitu kan. Kita kan naik bareng, kita terus harus turun bareng, gua kata gitu. Motivasi tuh ya. Iya. Berarti dia posisi udah pucat. Udah pucat, iya. Udah gimana sih? Udah payah gimana sih? Udah kadang itu udah posisi udah mau gelap itu kayak. Posisi udah mau gelap gua. Mana ini gua? Lu turun dari itu pas duhur gitu ya? Iya, pas duhur. Sampai Samarantu udah mau gelap, lama juga ya? Lama juga gua orang jalan istirahat. Akhirnya gimana, panik juga gua ngeliat dia begitu kan. Gimana nih ya? Pendaki itu udah turun, kata gue, yang 3 orang itu. Apa gue kejar apa gimana nih ya? Kalau gue kejar ini dia gimana? Gue bingung. Pokoknya gue udah. Posisi masih di atas Samarantu tuh ya? Iya. Belum sampai Samarantu? Belum sampai gue. Belum sampai Samarantu. Akhirnya gue, udah gimana, udah. Ya dia udah capek, udah menggigil gitu kan. Gue udah panik, gue minta tolong kemana ini ya. Yang pendaki 3 orang itu mungkin udah jauh apa udah sampai gitu. Gue nggak tahu juga. Ini pendaki juga nggak ada yang naik. Ini kata gue, gue panik, gue udah pusing, macem-macem gue udah. Iya. Akhirnya itu isi keril gue keluarin.
Gua dedel, tau nggak lu pantatnya tuh. Gua kan pakai keril lama tuh, keril Alpine yang lama tuh, yang kapsul, yang ada kupingnya tuh di belakang, di samping. Gua dedel tuh. Lu sobek bawahnya gitu? Iya, gua sobek, gua masuk itu barang-barang gua amanin dulu tuh. Kata gua biar bisa gua ambil lagi, maksudnya. Gua amanin dulu tuh. Gua masukin aja ke dia. Gua gendong iya. Oh, jadi si Korin lu masukin dalam keril gitu? Gua masukin. Okay. Untungnya muat dia. Muat itu anaknya ya. Gua dedel tuh. Gua masukin. Udah gua gendong aja. Gua jalan. Tujuh gua jalan pelan. Dia begini ya, jadi bau gua kayak gini aja. Kagak banyak ngomong gitu. Gue jalan, udah gua kuat nyampe bawah gua gitu kayak iya. Jam berapa sih? Udah pas mau maghrib gua, iya. Masih terang lah ya? Ya terang-terang gimana sih kalau udah di gunung gitu kan? Iya. Udah gua jalan, dia ngomong gini kayak, "Bang, emang kamu sayang sama aku?" Dibilang gitu. Kaget gue ya. Anjir. Wah, antara gimana gue ya? Ya menurut kamu emang selama ini masih kurang apa buat kamu, maksud gue tuh komunikasi gua sama dia gitu emang masih kurang gitu. Posisi lu baru kenal ya? Iya. Enggak, kamu sayang enggak sama aku, dia bilang gitu. Oke. Sambil gendong gitu ya? Sambil gua gendong iya, aci kata gua. Kejadian juga nih gua nembak dia, kata gua. Iya. Iya, aku juga sayang sama kamu, gua kata gitu. Yakin gitu. Yakin lah, kalau nggak yakin ngapain aku mau ketemu lagi gitu ya, mau ketemuan lagi. Tapi aku kan lagi sakit, dia bilang gitu. Sakit itu pasti ada obatnya, gue bilang gitu. Kata gue, emang kamu sakit apa? Gue tanya gitu. Dia nggak jawab, diem aja. Oke. Akhirnya udah gue gendong gitu kan, lumayan juga. Iya. Jauh itu. Iya, gila tuh gue. Pas nyampe di Samarantu tuh gue, ajan maghrib sampai di Samarantu tuh gue udah ngedrop, gue udah nggak kuat ngeliat dia juga udah payah gitu ya. Udah kata gue, ini gimana? Ada gue nih ya, gue udah panik gue ya. Tapi gue bahagia gitu ya. Gue gimana sih, gue udah dapat jawaban gitu dari dia gitu ya. Udah fix lah gitu. Iya. Gue tujuan gue ke selamat berikutnya kan, gue rencana pengen nembak dia gitu ya. Tapi dia udah kesampean gue gitu. Wah, ntar senang ngelihat dia sedih gitu. Wah, gue jadi gimana sih, panik gimana gue ya. Kata gue ini gimana dia. Gue juga posisi udah capek, dia juga udah ngedrop. Udah gue, lu masih kuat enggak? Gitu doang. Akhirnya pas gue lihat ke bawah tuh ada orang main center gitu kayak. Oh, ada pendaki. Iya, untungnya tuh ada pendaki juga. Naik gitu ya. Pendaki naik. Wah, ini nih penolong gua kata gitu kayak. Iya, alhamdulillah kata gua dikasih penolong. Kata gua, Rin, sebentar ya, aku turun dulu, itu ada pendaki, siapa tahu bisa nolong kita gitu. Tunggu sebentar, nggak lama kata gua. Itu udah kelihatan senternya, gua lihat. Akhirnya gua taruh tuh kayak di bawah pohon tuh dia.
udah gue taruh di bawah pohon. Gue Posisi turun sama rantu nih ya? posisi sama rantu. Lalu gue kejar ke bawah. Nggak lama pas ketemu pendaki itu ada 5 orang. Gue, mas, tolong teman saya mas, teman saya lagi sakit mas, tolong dievakuasi mas, tolong mas, di mana di mana mas, gitu. Di Samarantu, gitu. Lalu udah gue buru-buru ke situ. Berapa orang tuh udah? 5 orang? 5 orang. 5 orang ya? 5 orang. Akhirnya gue jalan ke Samarantu, pas gue lihat si Korin kagak ada, kata gue. Iya. Makin panik lagi gue. Ini kemana? Mas, mana temennya? Bang, tadi saya taruh sini bang, gue keril. Saya tinggalin di situ. Iya, saya tinggal di sini. Orang gak jauh posisi sama abang, gue gitu. Ini kerilnya masih ada bang, kata gue. Saya masukin ke tas. Oke, lu masih di situ? Masih. Masih. Keril gue masih di situ. Korinnya nggak ada. Korinnya udah nggak ada. Gue makin, mas, jangan bohongin saya mas, gitu. Ini sama rantu mas, jangan main-main, kata dia gitu. Loh, mas, kok saya bener ngomongnya? Ngapain sih saya ngada-ngada? Nih saksinya nih, apa tas saya nih, saya dedel nih, saya masukin. Lihat nih, masih bolong kan? Mas, jangan ngada-ngada, gitu. Jangan ngomong aneh-aneh mas, ini sama rantu mas. Loh mas, kok ngomongnya begitu? Baru gue kecot tuh, gue berdebat sama dia. Pokoknya gue, wah udah antara gimana sih, gue udah pusing. Udah capek, udah. Berarti lu nyampe sama yang pendaki 5 orang ini, Korin udah nggak ada di situ? Udah nggak ada. Gue nyari, muter, mungkin dia lagi kemana gitu, Kak? Udah muter-muter itu. Sempat nyari. Gue sempet nyari. Okay. Akhirnya dia bilang, ya udah mas, kalau begitu mas mending lebih baik turun aja, lapor ke ke base camp. Oh, temen mas nggak ada gitu. Akhirnya, mas, tapi tolong mas ya, kalau ketemu di jalan atau di mana, tolong ditahan atau dievakuasi ke bawah nantinya. Pokoknya ditahan aja. Gue bilang gitu, tolong dititip mas, kata gue. Iya mas, kalau ketemu pasti saya evakuasi, pokoknya saya diinin dah sama dia. Nanti saya balik lagi gitu sama ranger yang di bawah gitu. Saya minta pertolongan. Oh ya udah kalau gitu nanti saya iniin, jagain gitu. Akhirnya gue saran dia turun, gue turun. Gue sampai lari-lari, sampai jatuh-jatuh gue ya, saking paniknya itu gue ya. Pokoknya gue, udah macem-macem dah gue, pikiran gue ya. Udah gue, pas nyampe gue di base camp, sekitaran jam 8-an gue tuh. Nah gue ketemu pendaki 3 itu, yang pas gue tuh, yang di summit itu. Pas banget, emang nggak ada pendaki lain, dia doang tuh. Oh, di base camp kosong? Nggak ada orang di base camp. Gue minta tolong dong sama dia. Mas, tolongin saya mas. Tolongin apa mas? Tolongin teman saya masih di atas. Dia masang muka masang gitu. Mas, mau nolongin saya enggak? Mas, perasaan saya dari kemarin mas naik cuman sendiri gitu. Dia ngomong begitu, gila kata gue. Mas, ini saya beneran serius. Gue tanya gitu. Mas, dari kemarin juga saya ngeliat sendiri, kata si pendaki yang 3 orang ini. Iya. Nah udah gitu gue tunjuk tuh salah satu tuh. Iya. Mas, lu kan semalam ngeliat gue berdua lagi ngobrol waktu lu mau ke air, mau kencing, mau pup. Enggak mas, gue ngeliat lu sendiri gitu. Makanya gue juga aneh, lu ngomong-ngomong sendiri. Gue takut, gue masuk aja lagi ke dalam. Lu yang bener mas, gue kata gitu.
Gue berdua, lu halu. Gue ngomong halu gue emosi, gue pukul itu. Iya, gue pukul, anjing lu. Gue pukul juga tuh. Akhirnya gue keroyok bertiga gue digebukin. Wah, lu halu lu. Akhirnya tuh rame tuh gue dikeroyok gue. Keluarlah orang base camp. Wah, ada apa nih, ada apa? Akhirnya gue dipisahin, gue dibawa ke base camp. Akhirnya gue ceritain sebenarnya gini. Namanya siapa? Gitu. Namanya Korin dari Pekalongan. Ya udah, saya lihat dulu. Disimak sih kagak ada namanya Pak, yang bikin gue bingung lagi itu. Iya. Ada dia anaknya. Oke, jadi tunggu. Bentar. Jadi begitu lu turun, lu minta bantuan tuh ya sama si yang 3 orang yang ketemu di summit itu. Iya. Terus dibilang lu daek sendiri selama 2 hari. Iya. Oke, siap. Terus sempat ribut tuh. Gue dikeroyok gue. Gebugin gue bertiga. Terus lu cek si Maksi. Gue akhirnya diamanin tuh sama orang si Maksi. Akhirnya orang si Maksi turun misahin gue ditarik, ini kenapa gini. Akhirnya gue dibawa ke pos kan, gue ceritain tuh, gue gini. Akhirnya siapa namanya gitu. Namanya Korin dari Pekalongan, kata dia gitu, kata gue. Akhirnya diperiksa tuh apa orang si Maksia tuh sama yang jaga situ. Nggak ada ternyata nama Korin. Makin bingung lagi di gue, gimana dia. Lu udah pastiin itu nggak ada gitu? Kagak ada. Naik tanggal 30 tuh nggak ada namanya Korin. Naik tanggal kapan? Ada nama gue ada. Berarti lu udah cek itu di daftar si Maksi, si Korin nggak ada namanya? Nggak ada. Tapi waktu naik itu dia bilang dia udah daftar kan? Dia udah ngomong, udah daftar. Gue tanya, lu udah daftar? Udah. Gue udah si Baksi. Oke. Terus gue udah bang, Mas punya yang bisa dihubungin nggak? Nomor yang bisa dihubungin nggak? Ada saya nomor. Ada, gue dipinjemin telepon kan sama dia, sama orang si Maxis itu. Gue telepon, kerja tek, baru gue sedih gue Pak. Oke. Gimana? Oke, tahan dulu bentar. Sorry, udah almarhum. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gimana nih? Lu telepon? Iya, gue telepon. Terus yang kakaknya. Oke. Gue cabur panik, cabur gimana gue. Ternyata gue naik bukan sama yang asli. Oke, gue masih ini nih gue. Lu telepon? Gue sayang sama dia. Oke. Oke, ini gue perjelas ya. Berarti lu telepon yang ngangkat kakaknya gitu. Kakaknya tuh bilang apa? Maksudnya gimana? Kakaknya bilang apa? Udah almarhum 2 hari yang lalu. Ternyata gue naik sama Korin itu bukan Korin asli. Oke, santai bang. Oke, jadi temenan. Aku bingung ngomong apa ya.
teman-teman, mohon maaf tadi ya sebelumnya ya. Gimana bang? Lu udah tenang, udah nyantai? Udah Pak. Oke, tadi kan terakhir begitu lu turun nih, sempat telepon ya. Telepon ke, itu yang angkat kakaknya berarti ya? Iya. Dikabarkan udah almarhum gitu ya? Dia almarhum 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti waktu gue telepon 28, mungkin dia 29 ya kali ya, almarhum, atau 28, gue belum tahu jelasnya. Oke, begitu lu telepon, ini pihak Basecamp, berarti pihak Basecamp tahu gitu ya, bahwa sebenarnya lu naik gunung sendiri gitu ya? Iya, gue sendiri. Dan pendaki yang 3 orang itu pun bilangnya gue sendiri. Berarti dikabarin sama kakaknya bahwa dia sudah meninggal. Iya. Berarti bukan naik gunung berarti ya? Iya. Oke, berarti yang lebih gini bahwa lu naik sama siapa gitu kan? Oke, terus lanjut, lu akhirnya gimana tuh? Balik lagi ke atas atau lu langsung balik gitu? Gue ditanya dulu, barang-barang abang kemana gitu. Saya tinggal di atas mas. Oh iya, lu sempat tinggalin barang di atas ya? Iya, akhirnya gue dianterin tuh naik ke atas, dianterin malam itu juga. Gue ceritain kejadian deh. Ini lu mau lanjut lagi nggak cerita nih? Gak apa-apa, lu lanjutin nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, lanjutin nih. Oke, lu udah oke nih, nyantai. Gue pastiin dulu lu nggak terbeban gitu. Oke. Iya, akhirnya gue diajak ke atas kan, dianterin gue ke atas. Gue unjukin keril gue tuh sampai di Samarantu itu. Pas gak percaya dilihat keril saya sampai saya sobek. Berarti lu ke atas sama orang Basecamp ya? Iya, gue dianterin. Siap. Ya udah, gue ambil barang gue lagi kan, gue masukin ke keril. Lalu ke tempat lu terakhir ninggalin barang. Lu gak jebol gitu kan, lu sobekin tuh bawah. Kan gue bawa trash bag, gue masukin barang gue masukin trash bag dulu. Ya. Masukin trash bag, baru gue isi. Tapi kondisi mereka juga lihat gitu ya, bahwa keril yang tadi yang Alpina itu lu bolongin bawah. Iya. Lu kasih unjuk gitu ya? Gue kasih unjuk. Oke, siap. Terus yang pendaki yang 5 orang itu? Yang 5 orang itu udah naik ternyata dia. Oh, berarti begitu lo ke atas itu pendaki yang 5 orang udah nggak ada? Udah nggak ada. Nggak, gue pikir takutnya dia masih stay di situ nungguin gitu. Enggak. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Posisi lu naik ke atas itu, lu lihat keril lu itu di Samarantu posisinya sama gitu? Sama, cuman ada surat aja. Ada surat? Dari pendaki 5 pendaki itu. Oke. Bang, sorry bang, gue nggak bisa nungguin lu, gue langsung naik. Mungkin nanti kalau setelah gue turun, gue lihat masih ada barang lu, gue bawa turun. Oke. Cuman gitu aja pesannya. Berarti itu pendaki yang 5 itu sepakat dia naik ke atas tapi tinggalin pesan gitu ya. Di posisinya di keril itu sama di pohon itu, nggak ada perubahan gitu? Nggak ada jejak gitu? Nggak ada. Terus kata si respon yang dari Basecamp itu gimana tuh? Begitu lu ceritain sebenarnya? Gue suruh sabar, udah tenangin mas, tangan dirinya mas, tangan diri mas. Lebih bagus lagi mas ke tempatnya dia. Sekalian mas pastiin benar atau enggaknya gitu. Ya udah, paginya gue cabut ke Kalongan. Oke, siap. Agak creepy juga ya. Gue speechless ya. Gue gak tau ya gue mau ngomong apa ya. Gue bingung juga ya. Kayak ngerasain apa sih, kayak semacam ngerasain apa yang lo rasain gitu loh.
Ya, lu punya pengalaman kayak gue juga. Ya adalah beberapa lah, tapi nggak separah lu mungkin ya. Gue pastiin tuh, iya, gue sampai Pekalongan. Oke, jadi lu begitu baik lu langsung ke Pekalongan ya? Iya. Oke. Gue sampai situ, pas banget ada si Anin. Gue ketemu Oh, Anin. sepupunya. Iya, sepupunya. Oke. Nin, serius, beneran lu nggak bohong sama gua? Korid udah sedih gue, Pe. Korid udah nggak ada, beneran. Terus yang naik sama gue siapa? Lin apa Nin? Tuh, emang lu naik sama Korid? Iya, gua tanggal 30 tuh naik sama Korid. Lalu gue ceritain itu kok, gue ceritain nih sampai kayak gue jebol nih. Waktu si itu sedih juga itu, Pak. Si Anin? Iya, Adit sedih, tagis sama gue. Oke, siap. Orang tuanya juga Lu sempat kaget. Lu sempat ketemu orang tuanya? Sempet gue, keluarga besarnya gue ketemu semua. Lu ceritain tuh? Gue ceritain sebenarnya begini. Mereka percaya tuh? Ya percaya nggak percaya dia. Ya gue telepon itu juga kakaknya. Oh dia udah, oh Idi, kakaknya Idi. Oh iya, lu sempat telepon kakaknya. Iya, angkat itu. kakaknya kakak. Iya Mbak, saya telepon itu, saya mau tanya kabar gitu, gimana gini. Mau ngasih tahu Iya, saya juga tahu Korin lagi waktu gak enak badan, waktu ke rumah sakit. Cuma saya belum tahu sakit apa Korin. Orang pas waktu di atas aja, pas saya turun itu saya tanya, dia nggak mau jawab sakit apa gitu. Akhirnya gue penasaran, emang Korin sakit apa sih, kata gue. Dia kena tipes, Pak. Oke. Gejala kecapean gitu. Berarti meninggalnya itu pas saat tanggal 30, pas lu di atas itu ya, dia udah meninggal berarti? Dia udah meninggal. Oke, siap. Terus? Dia meninggal tanggal 29 pagi. Di rumah sakit? Tapi dia 28 dia sempet ngangkat telepon gue. Iya. Gue gak tahu dia perasaan lu kayak apa, Bang. Wah, gila. Berapa hari lu di tempatnya di Pekalongan tuh? Sampai sempet ke pusaranya enggak? Sempet ke makam? Gue sempet ke pusaranya. Jadi malam pas gue siang sampai sana, malamnya gue ikut tahlil yang ke 4 harinya ya, 4 malamnya gitu. 3 malamnya gue sempet tahlilin dia. Pas paginya gue ke makamnya sama dianterin Anin gitu. Oke, siap. Oke, udah. Sedih gue, Pak. Oke, deh. Gue selesai aja di sini ya. Kayaknya nggak ini ya, nggak
pantas juga untuk bukan nggak pantas ya, nggak berat juga untuk dilanjutin ya. Oke bang, thank you bang ya. Iya. Oke teman-teman, asli gue nggak tahu mau ngomong apa ya. Lagi gue speechless. Gue sorry bang ya, gue minta maaf sama lo ya. Iya. Gue nggak tahu kalau endingnya bakal seperti ini ya. Oke teman-teman, kadang-kadang banyak hal di luar apa sih logika ya kalau kita bicara seputar pendakian ya, apalagi Gunung Slamet. Ya walau alam sih, tapi kejadian yang dialami sama abang gue ini gimana ya? Sih gue nggak tahu mau ngomong apa. Oke teman-teman, gue sudahi dulu ya. Makasih ya bang udah berbagi kisahnya. Oke teman-teman, segitu aja dari kisah malam ini ya. Nggak bosan-bosan untuk gue nyampein sesuatu bahwa segala sesuatu di dunia pendakian itu banyak banget misterinya ya. Ada hal-hal yang nggak terduga sama kita yang kita alami di sepanjang jalan pendakian, dan mungkin nggak semua orang bisa ngalamin ya. Percaya atau tidak, tapi itu beneran terjadi sama beberapa orang di antara kawan-kawan gue ya. Asli gue juga kaget gitu ya, seperti yang disampaikan sama abang gue ini. Oke gitu aja. Gue EP. Gue Wancaling dari Shelter Timur. Terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.